Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, khususnya untuk teman-teman yang sedang mencari soal-soal pembahasan yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, dalam video kali ini saya akan kembali membahas beberapa soal yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Pancasila. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya. Nomor 1. Hasil akhir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Hal ini merupakan bunyi pasal A 22C ayat 1, B 22C ayat 2, C 22C ayat 3, D 22C ayat 4, E 22C ayat 5. Jawabannya adalah C. Nah, sini kita bisa lihat ada sedikit pembahasannya untuk bunyi pasal 22C ayat 1, pasal 22C ayat 2, dan pasal 22C ayat 4. Jadi, kalau misalnya dalam tes nanti muncul soal seperti ini, kita sudah bisa punya bayangan. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Lembaga tersebut adalah A. Presiden, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah A. Presiden. Jadi presiden di sini memiliki kewenangan dalam memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan isi dari pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Coba kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah C ayat 3, ya. Kalau ayat 1 itu bunyinya adalah negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Seperti itu. Ayat 5, tidak ada ayat 5, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, perubahan keempat terjadi dalam sidang A. Sidang tahunan MPR tahun 2002, B. Sidang tahunan MPR tahun 2001, C. Sidang tahunan MPR tahun 2000, D. Sidang tahunan MPR 1999, E. Sidang tahunan MPR tahun 1998. Jawabannya adalah A. Sidang tahunan MPR tahun 2002. Ya. Jadi pada tahun 2002 di sidang tahunan MPR di situ terjadi perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 5. Pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok materi dari hukum dasar yang tertulis tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Penutup Undang-Undang Dasar 1945, D. Ketetapan Presiden, E. Peraturan Pemerintah. Jawabannya adalah B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Yang dimaksud dengan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah A. Seorang yang sudah berumur 18 tahun serta lahir di Indonesia, B. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun, C. Bukan keturunan orang asing serta warga negara asing, D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, E. Orang yang setia pada NKRI serta disahkan oleh undang-undang. Jawabannya adalah D. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 itu bunyinya adalah
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, ya. Jadi orang asing sekalipun kalau misalnya yang menjadi warga negara, ketika dia disahkan dengan undang-undang, maka dia sah menjadi warga negara. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 7. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak akan melakukan sepenuhnya kedaulatan sebagai hasil Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 yang telah mengalami amandemen. Hal ini dikarenakan A. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah. B. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga konstitusi. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat. D. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. E. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara. Jawabannya adalah C. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya. Oke, kita akan lihat soal berikutnya. Nomor 8. Kita pelan-pelan saja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Berikut ini yang bukan merupakan alat bukti, yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah A. Barang bukti yang dapat mendukung. B. Keterangan ahli. C. Keterangan saksi dan saksi kunci. D. Pendapat masyarakat. E. Surat dan tulisan. Nah, yang bukan merupakan alat bukti, kira-kira apa? Kita coba lihat jawabannya. D. Pendapat masyarakat. Jadi pendapat masyarakat itu bukan merupakan alat bukti, ya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan alat bukti. Di sini sudah disebutkan bahwa ada barang bukti, keterangan ahli, keterangan saksi, surat dan tulisan. Sedangkan opini masyarakat itu bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Nah, jadi ini nanti dipahami bahwa yang bukan merupakan alat bukti adalah opini masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 9. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen, menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan kehakiman ini termuat dalam A. Pasal 23, B. Pasal 24, C. Pasal 25, D. Pasal 26, dan E. Pasal 27. Kita coba lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah B. Pasal 24, ya. Nah, jadi pasal 24 ini menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Nomor terakhir. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar 1945 di atas, lembaga yang siap menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi setiap warga negara adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat. B. Menteri Dalam Negeri. C. Perwakilan Pemerintah. D. Organisasi-organisasi politik. E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini jawabannya sangat gampang, yaitu A. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, jadi itu tadi 10 soal yang saya rangkum dari berbagai sumber, dari FR yang bertebaran di media sosial. Mudah-mudahan 10 soal ini ada yang nanti muncul di soal CPNS nanti. Jadi ketika ini muncul, mudah-mudahan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Nah, tentu semua kita berharap semua yang mengikuti atau yang menonton video ini bisa mendapatkan NIP tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.